Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Kusuma Anggraini, NIM 12620120290, absen 4, kelas PAI 5D. Dalam video kali ini saya tujukan sebagai tugas UTS Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Hamzah, MPD. Di dalam video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Tanda Tanya. Sinopsis film Tanda Tanya. Film Tanda Tanya menggambarkan kisah dan kejadian nyata yang sering terjadi di Indonesia, yang pada dasarnya memiliki tingkat perbedaan yang tinggi baik dalam hal kepercayaan, budaya, ataupun yang lainnya. Film ini juga mengisahkan tentang toleransi dalam beragama di sebuah lingkungan masyarakat, di mana ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan perbedaan keyakinan di area Pasar Baru. Dikisahkan juga hubungan tiga keluarga dengan masalah perbedaan pandangan, status, suku, dan agama, yaitu 1. Keluarga Tionghoa dengan agama Konghucu, yaitu Tan Katsun, Lim Gyeok Lee, dan Hendra Tobinghen. 2. Keluarga Muslim, yaitu Soleh dan Menuk bersama dengan anak serta adiknya. 3. Keluarga Katolik, yaitu Rika. Tapi dalam keluarga ini sangat menggambarkan pluralisme, di mana dalam satu keluarga ada dua agama, yakni Rika yang beragama Kristen dan Abi anaknya yang beragama Islam. Keluarga Tionghoa dalam film ini diceritakan menjalankan sebuah restoran masakan Cina yang bernama Canton Chinese Food, yang menjual makanan olahan babi dan ayam. Salah satu karyawannya adalah Menuk. Sosok Menuk adalah wanita beragama Islam yang cantik dan taat beribadah. Dia adalah istri dari Soleh. Sosok Soleh dalam film ini digambarkan sebagai sosok yang sangat frustasi karena menganggur dan tidak kunjung mendapat pekerjaan. Sosok Rika dalam film ini digambarkan sebagai janda beranak satu yang baru saja pindah agama menjadi Katolik setelah bercerai dengan suaminya. Sesuai gambar di samping, unsur yang ditambahkan di scene atau adegan pada durasi 11 menit 10 detik, yaitu pluralisme. Pada saat Menuk dan Lim melakukan sholat dan sembahyang di tempat yang bersebelahan dalam satu ruangan di restoran. Hal tersebut menunjukkan bahwa dua orang yang berbeda agama bisa hidup bersama-sama dengan tetap mempertahankan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing. Sesuai gambar di samping, unsur yang ditambahkan di scene atau adegan pada durasi 23 menit yaitu kesenjangan ekonomi. Ketika Soleh menemui Menuk di restoran, Soleh menganggap dirinya tidak pantas untuk Menuk karena menganggur dan tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian meminta kepada Menuk agar bercerai darinya. Sesuai gambar di samping, unsur yang ditampakkan di scene atau adegan pada durasi 47 menit 34 detik yaitu pluralisme, di mana Surya menerima tawaran bermain pentas Yesus Salib. Setelah merenung dan memikirkannya, di sini Surya memiliki keyakinan agama yang kuat dan tidak akan tergoyahkan meskipun dia bermain peran di gereja. Sesuai gambar di samping, unsur yang ditampakkan pada durasi 1 jam 23 detik yaitu pluralisme, ketika Katsun mengingatkan Hendra bahwa di bulan puasa dia diminta pasang tirai dan dilarang jual babi selama 1 bulan, menunjukkan arti toleransi beragama sebagai bentuk penghormatan kepada orang Islam yang menjalankan puasa. Sesuai gambar di samping, pada durasi 1 jam 18 menit 52 detik, di restoran pada hari kedua telah dibuka oleh Hendra, yang dimana biasanya akan dibuka kembali pada hari kelima Lebaran. Tetapi ia membantah perintah papinya untuk menutup restoran dan memilih untuk membukanya. Hendra berkata kepada papinya, "Kalau tokonya tutup, kita tidak akan mendapatkan untung." Kemudian, tiba-tiba sekelompok orang Islam beramai-ramai untuk melakukan demo terhadap restoran Cina milik Tan Katsun. Orang Islam menghancurkan restoran beserta isinya hingga hancur. Sampai-sampai di situ Tan Katsun tergeletak pingsan. Setelah orang Islam bubar,
Hendra menemukan sebuah buku yang jatuh di lantai. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya Hendra. Ternyata di dalamnya berisi Asmaul Husna. Pada durasi 1 jam 31 menit 39 detik, yaitu keyakinan. Ketika Soleh menemukan bom di bawah kursi jemaat di gereja, ia sempat terkejut dan ketakutan. Dia mengingat kenangan lama ketika ia pertama kali mendapatkan pekerjaan sebagai panser. Kemudian ia bergegas berlari dan membawa bom tersebut menjauh dari para jamaah tanpa memedulikan apapun yang akan terjadi pada dirinya. Tindakan Soleh sangat patut diapresiasi dan dijadikan contoh yang baik karena ia rela mengorbankan dirinya sendiri untuk kebaikan semua orang. Dalam film ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya kita sesama manusia saling menghormati, saling menghargai, dan saling membantu, serta memperlakukan orang dengan sama tanpa memandang suku, bangsa, ras, dan agama. Dengan begitu kita bisa hidup rukun dan damai dengan perbedaan-perbedaan yang ada.